Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ibu absen dulu karena ini kan kita pembelajaran dari rumah. Otomatis kan kita beda-beda kelas. Jadi yang di sini siapa namanya disebutkan sekalian sama kelasnya ya. Yang pertama dimulai dari depan. Nah, untuk nama yang pertama silakan. Siapa? Indah Febrianti. Indah Febrianti, kelas 73. Oke, kelas 73 Indah. Yang kedua, Fitri Octavia. Fitri Octavia, kelas 72. 72 ada. Terus yang belakang, Risma Nur Akidah. kelas 71. Mbak Risma 71. Terus yang terakhir, mbaknya Rita Baningsih. kelas 74. 74. Mbak Srita Baningsih, kelas 74. Baik, semuanya. Berarti ini ada 4 orang ya. Nah, situasi kita saat ini kan masih dalam masa pandemi. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita supaya badan kita selalu sehat dan bisa melakukan pembelajaran daring. Nah, karena ini daring, jadi kita pembelajarannya dari rumah itu nggak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Nah, untuk materi PAI pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 8 itu tentang, ayo, ada yang sudah belajar sebelumnya atau membuka-buka bukunya? Itu tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Jadi kita akan belajar tentang berempati. Jadi ada yang sudah tahu empati itu apa? Ada yang sudah tahu empati itu apa? Ayo, siapa yang berani menjawab, angkat tangannya. Ya Mbak, silakan. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Iya, benar. Terima kasih Mbak ya untuk jawabannya dan untuk keberaniannya. Kita beri aplaus dulu untuk Mbaknya. Ayo. Jadi empati itu adalah keadaan mental yang membuat orang lain itu merasa bahwa dirinya itu berada dalam situasi atau keadaan yang dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika teman kita ada yang merasa susah atau teman kita ada yang terkena musibah, itu otomatis kita merasakan apa yang dirasakan oleh teman kita. Jadi kita berempati kepada teman kita dengan cara apa? Dengan cara membantu, ya kan? Dengan cara memberi bantuan. Contoh simpelnya, di masa pandemi seperti ini kita kan belajarnya daring, otomatis belajarnya dengan HP dan HP itu memerlukan kuota. Jadi semisal kalau teman kita tidak punya kuota, otomatis kalau ketika guru memberikan tugas atau memberikan ulangan, itu kan teman kita tidak bisa mengakses HP-nya karena tidak ada kuota. Jadi karena kita memiliki rasa empati kepada teman kita harus apa? Ayo, kita ditethering. Ya, kita memberi, itu bisa ditethering atau kalau enggak kita datang ke rumahnya, Mbak, ini loh ada tugas dari guru disuruh ngerjain ini, halaman ini, atau ini loh ada ulangan dari guru kita disuruh ngerjain. Nah, itu termasuk rasa empati kita kepada teman kita. Jadi kalau semisal nanti kita yang ada di posisi teman kita, maksudnya kita yang ada di posisi teman kita itu, kita yang maksudnya tidak ada kuota, itu kan otomatis nanti teman kita juga akan membantu. Jadi kita harus saling menolong dan saling membantu. Ya, betul, saling membantu. Empati merupakan sifat terpuji dan Islam itu menganjurkan hambanya untuk memiliki sifat yang empati. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Nah, seperti yang Ibu tadi sudah jelaskan ya. Dan di situ ada ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa coba Mbak, ada yang mau membacanya?
Ya, coba dibaca ya. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan mengucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Ya, itu Quran surat An-Nisa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila ada kerabat, kemudian anak yatim dan Orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka diberikan bagian sekedar sebagai atau tali kasih dan peduli terhadap mereka. Perlu ditumbuhkan sikap empati ini akan timbul apabila dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, mampu menempatkan diri sebagai orang lain dan menjadi orang yang merasakan. Jadi apabila di situ ada orang miskin, anak yatim, dan kerabat yang menyaksikan pembagian waris, maka sebagian hartanya itu disedekahkan atau diberikan sebagai bentuk sifat empati. Betul, sebagai bentuk sifat empati. Dan kemudian sikap empati itu akan timbul apabila kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Betul. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Jadi itu tadi, apabila teman kita ada yang merasa kesusahan, kita pun juga merasakan apa yang teman kita rasakan. Saling tolong menolong dan Membantu. betul. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antara sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Kemudian adapun beberapa empati yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dibaca Mbak. Peka terhadap perasaan orang lain. Ayo. Membayangkan seandainya aku adalah dia. Berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Jadi itu beberapa sifat empati yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun di sini penggalan cerita dari Umar dan janda tua bahwasanya Khalifah Umar itu mengunjungi kampung yang terpencil. Kemudian Khalifah mendengarkan ada seorang gadis kecil yang sedang menangis kelaparan. Kemudian setelah didekati oleh Umar, dan Umar pun bertanya kepada ibunya, kenapa si anak kecil itu menangis. Ternyata si anak kecil ini belum makan dan dia kelaparan, dan si ibunya ini ternyata sedang memasak. Tetapi ternyata si janda tua itu memasak batu. Jadi si Khalifah itu bertanya, kenapa kamu kok memasak batu? Nah, ternyata si janda tua itu tidak memiliki bahan pokok yang bisa dimasak dan bisa dimakan oleh anaknya itu. Jadi kemudian Khalifah Umar pergi membawa gandum untuk diberikan ke janda tua itu, dan kemudian dimasak dan diberikan ke anaknya supaya anaknya memakan makanan yang layak. Nah, jadi itulah penggalan cerita dari Khalifah Umar yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semisal itu tadi, kita mendapati teman kita yang lagi kesusahan, tidak bisa mengerjakan tugas karena terkendala kuota, itu kita harus membantu. Jadi sewaktu-waktu kita dalam kesusahan, teman kita pun juga akan membantu kita.
Sampai sini paham? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Apa? Ayo. Nggak apa-apa, tanya aja. Apa penjelasannya terlalu cepat dan kurang paham? Bisa dijelaskan ulang nantinya. Jadi empati tadi itu apa? Ayo. Keadaan mental. Keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Keadaan mental yang dirinya itu merasa bahwa dia itu berada dalam keadaan orang lain. Ibu tekankan lagi bahwasanya empati itu adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya itu ada dalam keadaan kita. Jadi semisal kita merasa susah, itu teman kita juga merasakan susah. Baik, Ibu rasa cukup materi kita untuk hari ini tentang empati. Dilanjutkan untuk minggu depan itu tentang menghargai guru dan menghormati orang tua. Jadi, Ibu harap pembelajaran kita ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan senantiasa kita selalu menumbuhkan sikap empati kita terhadap lingkungan dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengirimkan rangkuman materi di grup WhatsApp, kemudian saya mengirimkan tugasnya itu di Google Classroom. Jadi memang di SMP Negeri Purwodadi ketika pembelajaran dimulai itu maksud saya materinya dikirim di dikirim di grup WhatsApp dan dilanjutkan dengan pemberian soalnya dikirim melalui aplikasi Google Classroom. Jadi di SMP Negeri Purwodadi ini menggunakan dua aplikasi selain WhatsApp juga Google Classroom. yang ada di sekitar rumah, yaitu khususnya untuk kelas 7. Dan terima kasih yang telah menyaksikan video saya, dan apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merasa dirinya dalam keadaan jadi Ulangilah. jadi terus jelek jadi